warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas sebabnya kita bisa menikmati menjalankan agama Islam dengan benar. Pak Guru di sini akan menerangkan materi tentang indahnya nama-nama Allah. Indahnya nama-nama Allah, nama-nama Allah itu ada 99 yang disebut Asmaul Husna. Asmaul Husna menunjukkan bukti bahwa Allah itu indah sampai punya nama 99. Sejatinya Asmaul Husna itu ada 100. Nah, yang satu itu disembunyikan Allah, hanya Allah yang tahu. Seperti keterangan seperti alif lam mim yasin, itu ada artinya tapi Allah yang tahu. Malaikat saja tidak tahu. Cermati bacaan berikut. Kita hidup di dunia tidak sendirian. Kita hidup selalu membutuhkan orang lain. Tidak semua yang kita butuhkan dapat kita buat sendiri. Kita ingin pintar, harus belajar kepada guru. Kita ingin makan, harus membeli beras yang nantinya dimasak, atau membeli nasi dan lauk di warung. Untuk semua kebutuhan tersebut kita butuh orang lain. Sebaliknya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan bantuan siapapun tanpa terkecuali. Hanya Allah sendiri tidak perlu bantuan selamanya. As-Samad artinya maha dibutuhkan. Anak-anak tahukah arti kata As-Samad? As-Samad artinya maha dibutuhkan, tempat meminta, tempat memohon, tempat berdoa. Allah menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perilaku sehari-hari kita suka memberikan bantuan seperti Allah senantiasa membantu kita. Anak-anak, pernahkah kalian melihat kumpulan semut yang menggotong makanan bersama-sama? Kita jangan kalah dengan semut. Kawanan semut sangat peduli terhadap beban kawannya. Bahkan ketika bertemu dengan sesama semut selalu menyapa. Perilaku semut ini dapat kita ambil pelajaran betapa indahnya kita bertemu dengan kawan, saling menyapa dan membantu. Yang kedua, Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya Allah Maha Kuasa atau Allah Maha Menentukan. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah, seperti gunung-gunung yang
berdiri tegak. Sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman binatang yang ada di darat dan di laut beraneka rupa. Oleh sebab itu kita menyukuri segala kekuasaan Allah. Yang ketiga, Al-Muqaddim. Artinya Al-Muqaddim adalah Allah Maha mendahulukan. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Nah, anak-anak, tentu kalian sudah tahu kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah. Kursi dan meja dibuat oleh tukang kayu. Siapakah yang lebih dahulu ada, tukang kayu atau kursi dan meja? Pertanyaan yang perlu dijawab. Kira-kira siapa? Dulu mana kursi apa tukang kayu? Coba, siapa yang bisa menjawab? Ditutup pintu nih, ditutup pintu. Tutup pintu. Tentu saja tukang kayu lebih dulu ada daripada kursi dan meja. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dulu ada daripada makhluk ciptaannya. Tidak, di situ. Duduk atap dulu di situ. Jadi tukang kayu lebih dahulu daripada kursi dan meja. Begitu juga Allah. Allah lebih dulu daripada ciptaannya manusia. Alam semesta ini lebih dulu Allah. Contoh seperti tukang kayu tadi. Lebih dulu tukang kayu daripada kursi dan bangku. Al-Baqi, Allah Maha kekal. Nama indah Allah yang terakhir dibahas pada kesempatan ini adalah Al-Baqi, artinya Allah Maha kekal. Ada peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, banjir dan kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan segala sesuatu di atas bumi ini tidak kekal atau rusak. Sebaliknya Allah Maha kekal. Manusia juga tidak kekal. Lihat saja proses manusia dari lahir sampai dengan meninggal dunia. Sikap kebiasaanku yang perlu ditanamkan kepada diri kita dan diri anak-anak semuanya. Aku selalu berzikir dengan menyebut nama Allah, dengan nama-nama Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi setiap hari. Jangan sampai luput dari kata-kata Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi setiap hari, setiap saat, setiap detik. Yang mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah dalam kehidupan. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah memahami makna nama-nama indah Allah? Al-Asma Al-Husna, yaitu As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi di atas. Jika kita sudah memahaminya, marilah kita tunjukkan perilaku baik yang diajarkan Allah melalui sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Mengubah perilaku menjadi lebih baik memang tidak mudah, perlu kejujuran, usaha yang sungguh-sungguh, disiplin dan penuh tanggung jawab. Pertama, mengakui sifat As-Samad. Ayo anak-anak, mengulang bacaan dan makna As-Samad hingga hafal. Mengulang-ulang bacaan As-Samad Al-Husna merupakan perbuatan mulia. Mengulang bacaan Al-Asma Al-Husna
menjadi doa. Bukankan makna as-somad adalah Allah Maha dibutuhkan. Lihat ayat yang kedua, Allahus Samad. Artinya Allah subhanahu wa tempat meminta segala sesuatu. Jadi kita pun harus selalu mohon bantuan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dapat kita terapkan dari pengakuan atas sifat as-somad. Sifat as-somad antara lain sebagai berikut: menjadikan Allah sebagai tempat meminta, tempat memohon, tempat berdoa. Segala sesuatu kita minta kepada Allah. Berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, tutur kata yang satu, yang sopan, yang enak didengar oleh orang lain. Jangan suka mesu, jangan suka mencela, jangan suka menghina, jangan suka bertengkar. Mengaku sifat al-muqtadir, bacalah berulang-ulang lafaz dan makna al-muqtadir hingga hafal. Arti al-muqtadir adalah maha kuasa atau maha menentukan segala makhluk ciptaan Allah yang ada di atas dunia ini hidup, bergerak atau mati. Itu semuanya adalah kekuasaan Allah absolut, tidak ada yang bisa mengganggu. Anak-anak, pernahkah kalian merenungkan tentang bentuk tubuh kita? Kita bernafas dan sangat membutuhkan udara. Andai kata kamu tidak diberi Allah subhanahu wa ta'ala udara untuk bernafas, tentunya kamu akan sesak nafas seperti ikan yang diletakkan di atas tanah, kecil-kecil, melompat-lompat. Itulah, bayangkan kalau kita tidak diberi nafas, kecil-kecil, lompat-lompat, seperti ikan yang ditaruh di atas tanah dan tidak diberi air. Juga gunung-gunung api meletus mengeluarkan material yang banyak sehingga merusak rumah-rumah di sekitarnya, bahkan bisa menelan korban jiwa, dan masih banyak lagi bencana alam yang menelan korban. Semua peristiwa tersebut terjadi atas izin Allah, atas kudrat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mudah saja untuk menciptakan dan juga menghancurkan alam semesta ini. Seperti firman Allah dalam surat Yasin ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Artinya sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia Allah hanya berkata kepadanya, jadilah, kun, jadilah, maka fayakun, maka jadi sesuatu. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Bagi Allah mudah saja, mudah saja, mudah saja. Mudah saja untuk menciptakan atau menghancurkan. Oleh sebab itu, marilah kita terapkan sifat al-muqtadir, menjadikan Allah sebagai tempat berlindung, berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan, karena kita tidak tahu kapan bencana datang dan lain-lain. Yang ketiga, mengakui sifat al-muqaddim. Ayo anak-anak,
Bacalah berulang-ulang bacaan dan arti al-muqaddim hingga hafal. Pahamilah makna al-muqaddim, yaitu Allah Maha mendahului. Allah harus kita sembah dan lidah kita selalu menyebut namanya. Anak-anak, marilah kita mengakui sifat al-muqaddim. Dalam berbuat kebaikan, hendaknya kita lebih dulu berbuat, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan, dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama dalam menunda pekerjaan rumah atau tugas yang diberikan guru agamamu, guru kelasmu. Jangan ditunda. Kalau memang tidak bisa, terpaksa ditunda, ya tidak apa-apa. Tapi harus mengerjakan, jangan sampai tidak mengerjakan. Mendahulukan kepentingan umum dari kepentingan diri sendiri. Yang keempat, mengakui sifat al-baqi. Ayo anak-anak, bacalah berulang-ulang bacaan al-baqi dan makna al-baqi hingga kamu hafal. Pahamilah makna al-baqi, yaitu Allah Maha Kekal. Allah Maha Kekal menjadi tumpuan harapan kita. Semua yang tidak ada yang kekal kecuali hanya Allah saja yang kekal. Allah tidak mati. Allah tanpa awalan, tanpa akhirat. Pernahkah kalian membaca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mencari Tuhan untuk disembah? Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menganggap bulan sangat kekal, dapat menyinari kegelapan malam. Tetapi ketika siang tiba, sinar bulan lenyap. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menganggap matahari sangat kekal dengan sinar yang sangat panas. Tetapi ketika malam tiba, sinar yang menyengat lenyap. Bulan dan matahari tak pantas untuk disembah, kata Nabi Ibrahim. Demikian perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam menuju pengakuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kekal. Setiap ciptaan Allah akan hancur, tidak abadi. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang kekal abadi. Yang Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kekal itulah yang harus kita sembah, dan lidah kita selalu bertasbih kepadanya. Pernahkah kalian melihat rumah atau bangunan kantor atau pasar terbakar, atau banjir bandang datang menenggelamkan rumah sehingga banyak harta benda yang hanyut terendam banjir? Berarti segala harta benda, kemewahan di atas dunia ini tidak kekal, karena hidup kekal hanya di akhirat. Berikut contoh ketidakkekalan manusia. Pertama, ketahuilah bahwa masa kanak-kanak tidak kekal. Suatu saat kita pasti menjadi tua, renta, dan mati. Yang kedua, waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Sikap yang harus kita tanamkan pada diri kita, yang harus kita biasakan. Aku selalu menerapkan sifat-sifat as-samad, al-muqtadir, al-muqaddim, dan al-baqi dalam kehidupan sehari-hari. Yang B ini untuk anak kelas 6. Tolong dijawab di buku tulis.
B, C, dan D. B, C, dan D. Ya, B, C, dan D aja. Saya akhiri dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, apabila ada kesalahan tutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran sangat-sangat saya harapkan. Mudah-mudahan pembelajaran daring ini bertambah kemajuan, ada manfaatnya bagi kita semuanya, khususnya murid-murid saya, anak-anak SD Nida Kulon 4, bertambah imannya, jadi anak yang soleh-solehah semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah warahmatullahi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.